Assalamualaikum, ketemu lagi pada channel pembelajaran kimia. Kali ini Ibu akan memperkenalkan konsep mol dalam perhitungan kimia. Pada pembelajaran kimia, kalian sudah mengenal beberapa besaran pokok ya, seperti panjang dengan satuannya meter. Kemudian massa dengan satuannya kilogram, suhu dengan satuannya detik, dan salah satunya adalah jumlah zat dengan satuan mol. Nah, kali ini kita akan berkenalan lebih lanjut dengan satuan jumlah zat, yaitu mol. Apa itu mol dan bagaimana cara penerapannya di dalam perhitungan kimia? Ikutin terus ya videonya sampai selesai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar satu pasang. Itu berarti isinya 2 buah. Kemudian kita juga mendengar atau sering menggunakan satuan satu lusin yang isinya adalah 12 buah. Atau satu rim kertas misalnya, itu berisi 500 lembar kertas. Nah, demikian juga dengan mol. Mol itu merupakan satuan jumlah zat yang diberi lambang huruf N, di mana 1 mol itu mengandung sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikelnya itu bisa berupa atom, molekul, atau ion. Nah, angka 6,02 kali 10 pangkat 23 ini disebut dengan bilangan Avogadro yang diberi lambang dengan huruf L. Jadi, 1 mol zat itu berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, untuk memahaminya, coba kita lihat contoh ini. Berapa jumlah atom besi yang terdapat dalam 3 mol besi? Ya, kalau 1 molnya berisi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel, berarti 3 mol besi, maka jumlah atomnya adalah 3 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti berisi 18,06 kali 10 pangkat 23 atom besi. Kemudian yang kedua, berapa jumlah molekul air dan jumlah atom hidrogen yang terdapat dalam 2 mol air atau 2 mol H2O. Nah, jumlah molekul yang ditanya jumlah molekul dalam 2 mol air. Berarti 2 dikalikan 6,02 kali 10 pangkat 23. Yaitu 12,02 kali 10 pangkat 23 molekul air. Nah, kemudian yang kedua yang ditanya jumlah atom hidrogennya saja. Dalam molekul air itu ada atom hidrogen dan ada atom oksigen. Nah, 2 mol air berarti atom hidrogennya ada sebanyak 2 kali 2. Berarti ada 4 ya. 2 mol dalam 1 molekul hidrogen ada 2 atom H, berarti 2 kali 2. Maka jumlah atom hidrogennya adalah 4 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti sama dengan 24,08 kali 10 pangkat 23 atom hidrogen. Kemudian yang ketiga, berapa gram massa dari garam dapur NaCl yang mengandung partikel garam sejumlah atau sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di pertanyaan yang ketiga ini
Yang diketahui adalah jumlah partikelnya, jumlah molekulnya, yang ditanya adalah massa, ya, massa atau gram dari garam dapurnya. Nah, maka di sini kita belum tahu jumlah mol yang ada pada garam dapur ini berapa. Maka untuk memudahkan menjawab soal yang seperti ini, kita berkenalan dengan yang namanya jembatan mol. Nah, ini namanya jembatan mol. Pada jembatan mol ini berisi hubungan antara beberapa satuan besaran, seperti besaran mol dengan besaran massa, besaran mol dengan besaran volume, besaran mol dengan jumlah partikel, atau besaran mol dengan molaritas. Nah, seperti pada pertanyaan nomor 3 tadi, di situ yang diketahui adalah jumlah partikelnya, berarti X jumlah partikel. Yang ditanyakan besaran massa, ya. Nah, jumlah partikel ke massa itu tidak bisa langsung dihitung, tetapi harus melewati mol. Maka mol ini sebagai jembatan, ya. Untuk sampai ke massa, jumlah partikel itu harus lewat ke mol dulu. Nah, maka di sini yang dituju oleh anak panah itu yang dicari nilainya, maka di sini diperhatikan karena panahnya ada yang ke kiri dan ke kanan, ada ke atas dan ke bawah. Nah, contohnya soal nomor 3 tadi, dari jumlah partikel ke massa dia harus lewat mol dulu, maka molnya harus dicari di sini dengan panah yang ke kanan. Berarti N sama dengan X dibagi dengan bilangan Avogadro, ya. Baru setelah ketemu molnya dipakai untuk mencari massa, berarti panahnya yang warna hijau ini. Berarti ini rumusnya yang dipakai. M massa sama dengan mol N dikalikan AR atau MR. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka untuk penerapan jembatan mol ini penggunaannya seperti apa di dalam menyelesaikan soal, kita ikuti yuk latihan-latihan atau contoh-contoh soal berikutnya. Oke, kita ke contoh soal yang ini. Hitung jumlah mol dari 14 gram besi atau Fe jika AR Fe-nya 56 gram per mol, ya. Maka kita sebelum menyelesaikan soal ini harus mengingat tadi tentang jembatan mol. Nah, nih jembatan molnya tadi. Yang diketahui massa, nih di sini yang ditanya jumlah mol, berarti mol yang ditanya. Maka kita perhatikan panah yang kuning, ya. Maka di sini yang diketahui massa, yang ditanya mol. Maka rumus yang harus digunakan adalah yang ini. N sama dengan mol sama dengan massa dibagi AR atau MR. Nah, maka di sini rumusnya kita tuliskan N sama dengan M per AR, massanya 14 gram, AR-nya 56 gram per mol. Berarti mol besinya adalah 0,25 mol. Lanjut ke soal berikutnya. Hitung volume dari 4 gram gas SO3 pada kondisi STP jika ARS 32 gram per mol dan O 16 gram per mol. Kondisi STP berarti di sini standar temperatur dan tekanan. Temperaturnya berarti 0 derajat, tekanannya 1 atmosfer. Nah, maka di sini kita harus mengingat lagi tadi jembatan mol, karena yang diketahui gram, yang ditanya volume, berarti kita harus lewat jembatan mol, harus lewat mol. Molnya harus dicari dulu. Nah, untuk mencari mol, maka MrSO3 harus dihitung lebih dahulu, yaitu ARS ditambah
3 kali ARO, karena dalam rumus ini O-nya ada 3. 32 ditambah 3 kali 16, berarti hasilnya 80. Dari MR ini kita bisa cari molnya sekarang. Mol SO3 berarti massa SO3 dibagi MR-nya. Masanya di soal ada 4 gram, MR-nya tadi kita sudah hitung 80 gram per mol, satuan MR itu gram per mol, maka mol SO3-nya ketemu 0,05 mol. Baru kita bisa menghitung volume yang ditanyakan di soal. Volume gas SO3 pada STP, karena STP maka melibatkan angka 22,4 liter. Karena 1 mol zat itu volumenya 22,4 liter. Berarti di sini rumusnya mol kali 22,4, maka 0,05 mol kali 22,4 liter per mol, berarti volume SO3 pada STP adalah 1,12 liter. Lanjut ke soal nomor 3. Hitung massa dari 11,2 liter gas CH4. MR-nya 16 gram per mol, CH4-nya, kondisinya STP. Nah, lagi-lagi ini yang ditanya massa, tapi yang diketahui volume liter. Maka kita harus lewat mol, maka molnya harus dicari dulu. Nah, molnya dicari dengan rumus di sini volume dari CH4 dibagi dengan 22,4. Kenapa dibagi 22,4? Karena kondisinya STP, ya. Nah, maka mol CH4 sama dengan 11,2 liter dibagi 22,4 liter per mol. Berarti hasilnya 0,5 mol. Setelah kita tahu mol, baru dipakai untuk menghitung massa dari gas CH4 yang ditanya. Dengan rumus mol dikalikan MR. Molnya tadi sudah dihitung 0,5 mol, MR-nya dari CH4 di soal sudah ada 16 gram per mol. Berarti massanya adalah 8 gram. Soal berikutnya, berapa banyaknya molekul yang terdapat dalam 14 gram CO jika diketahui MrCO 28. Pada soal ini yang ditanya jumlah molekul yang diketahui adalah massa, ya. Maka sekali lagi ini molnya tidak ada, maka kita harus cari mol dulu. Oke. Ya, kita tuliskan dulu rumusnya. Jumlah partikel itu lambangnya E, jumlah molekul ya, jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro yang harganya kita harus sudah hafal ya, sudah ingat. Bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, berarti di sini molnya itu kita jabarkan. Mol tadi rumusnya massa dibagi dengan MR, karena di sini yang diketahui gram. Berarti massanya 14 gram, MR-nya udah ada 28, berarti setengah dikalikan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23, berarti hasilnya jumlah molekulnya 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Lanjut ke soal berikutnya, diketahui larutan asam klorida HCl 0,1 molar. M besar itu artinya molar, molaritas ya. Sebanyak 25 mili. Tentukan jumlah mol HCl dalam larutan tersebut. Nah, yang diketahui satuan molaritas konsentrasinya, tetapi yang ditanya jumlah molnya.
Maka dalam soal ini kita harus pahami dulu bahwa pengertian 1 molar, molar itu artinya mol per 1 liter. Berarti kalau 0,1 M, 0,1 molar artinya 0,1 mol dalam 1 liter. Sedangkan di soal ini volumenya adalah 25 mili. Maka untuk mempermudah menghitung, karena satuan molarnya volumenya dalam liter, maka 25 milinya kita konversi ke liter dengan dibagi 1000, yaitu menjadi 0,025 liter. Sehingga baru kita masukkan ke rumus sesuai dengan yang tadi ada di jembatan mol. Mol HCl, mencari mol HCl berarti sama dengan molaritasnya, M besarnya dari HCl, dikalikan volume HCl dalam satuan liter. Berarti 0,1 molar M besar, mol per liter, dikali 0,025 liter. Berarti hasilnya, mol HCl-nya adalah 0,025 mol. Lanjut ke soal berikutnya. Berapa gram gas O2 yang diperlukan untuk membakar 240 gram asetelina atau C2H2 secara sempurna jika ARH1, O16, dan C12. Nah, pada soal ini ada zat yang bereaksi antara O2 dengan C2H2. Berarti dalam soal ini kita harus menuliskan persamaan reaksi. Persamaan reaksi dari soal ini, yaitu C2H2 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Ini namanya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran yang sempurna selalu dihasilkan CO2 dan H2O. Dan reaksi ini wajib disetarakan, ya. Cara menyetarakan reaksi, Ibu sudah pernah bikin YouTube-nya, silahkan dibuka kembali kalau yang sudah mulai lupa tentang penyetaraan reaksinya. Jadi setelah reaksi ini disetarakan, koefisien C2H2-nya adalah 2, koefisien O2-nya 5, koefisien CO2-nya 4, dan koefisien H2-nya adalah 2. Sehingga jumlah atom-atomnya di ruas kiri dan di ruas kanan sekarang semuanya sudah sama. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita membutuhkan mol dulu. Berarti molnya harus dicari. Karena ini yang diketahui adalah di sini yang ditanya gram, ya. Kemudian di sini molnya, berarti harus kita cari dulu. Untuk mencari mol kita butuh MR, karena di soal tidak ada MR, MrC2H2-nya kita cari 2 kali ARC ditambah 2 kali ARH. Berarti 2 kali 12 ditambah 2 kali 1, 26. Baru kita mencari mol dari C2H2, yaitu gram per MR, gramnya di soal ada, yaitu 260 dibagi 26. Mol C2H2-nya ketemu 10 mol. Nah, yang ditanya berapa gram O2? Untuk bisa menjawab berapa gram O2, kita butuh mol O2 dulu. Ya, kita nggak bisa langsung, harus lewat mol O2. Nah, cara mencari mol O2, karena di soal tidak ada gram O2, maka kita minta bantuan dari persamaan reaksi ini, yaitu dengan membandingkan angka koefisien dengan mengingat pada hukum Gay-Lussac, ya. Mengingat hukum Gay-Lussac, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga kita bisa menggunakan di sini, ya.
koefisiennya. Berarti mol O2 kita cari dengan membandingkan koefisien dari O2 yang kita cari 5 dibagi dengan koefisien C2H2 yang sudah diketahui molnya yaitu 2 dikalikan mol dari C2H2 10. Berarti hasilnya 5/2 kali 10 adalah 25 mol. Baru kita bisa mencari massa gas O2 yang ditanya, yaitu rumusnya mol kali MrO2. Molnya 25 mol, MrO2 adalah 32, yaitu ARO 16 dikali 2. Berarti massa O2-nya adalah 25 kali 32 adalah 800 gram. Soal yang terakhir, 6,4 gram metana dibakar dengan 16 gram oksigen menurut persamaan reaksi CH4 gas plus O2 gas dihasilkan CO2 gas plus H2O gas. Berapa gram gas CO2 yang dihasilkan jika ARC 12, O16, dan H1? Nah, sekali lagi di sini ada persamaan reaksi, maka harus dipastikan reaksi ini setara atau belum. Nah, kalau belum, reaksinya perlu disetarakan. Maka karena reaksi ini belum setara, harus disetarakan dulu. Setelah disetarakan, ternyata koefisien O2 adalah 2 dan koefisien H2O adalah 2. Nah, sehingga di sini untuk menjawab soal ini, karena molnya belum ada, lagi-lagi molnya belum ada, maka kita cari dulu molnya. Maka untuk mencari mol kita butuh MR. MrCH4 kita cari berarti 12 ARC ditambah 4 kali ARH1 yaitu 16. Maka mol CH4 baru bisa kita cari yaitu massanya 6,4 gram, di soal ada masanya dibagi dengan 16 mR-nya berarti ketemu 0,4 mol. Kemudian O2-nya juga kita cari di sini. Mol O2 sama dengan massa dibagi dengan mR. Karena O2-nya gramnya juga diketahui, ini 16 gram. Berarti 16 dibagi 32 sama dengan 0,5 mol. Nah, jika dalam suatu persamaan reaksi, zat-zat yang sebelum bereaksi molnya semuanya diketahui, maka harus dicari yang namanya pereaksi pembatas. Yaitu reaksi yang membatasi reaksi ini, yang habis lebih dahulu yang mana, mol CH4 atau mol O2. Nah, reaksi pembatas dicari dengan cara membagi mol dengan koefisiennya. Jadi CH4 molnya 0,4 kita bagi dengan koefisiennya 1 berarti tetap harganya 0,4. Sedangkan O2 molnya 0,5 dibagi dengan koefisiennya 2 berarti 0,25. Nah, ternyata angka untuk O2 ini lebih kecil 0,25. Jadi kedua angka ini kita bandingkan, yang lebih kecil itu berarti yang merupakan reaksi pembatas. Berarti O2 merupakan reaksi pembatas. Sehingga O2 ini nanti kita pakai untuk mencari molnya dari CO2. Karena pertanyaannya di sini adalah berapa gram gas CO2. Untuk sampai ke gram kita harus tahu molnya dulu. Maka mol CO2 kita cari dengan perbandingan koefisien seperti soal nomor 6 tadi ya. Berarti koefisien CO2 yang kita cari yaitu koefisiennya 1 dibandingkan dengan koefisien O2 yang sudah diketahui molnya yang merupakan reaksi pembatas yaitu koefisiennya 2 setengah berarti 1/2 kali mol O2
Nah, mol O2-nya yang dipakai angkanya yang 0,5 mol ya, bukan yang sudah dibagi dengan koefisien. Jadi, mol asli dari perhitungan yang ada di dalam soal, yaitu 0,5. Berarti setengah dikali 0,5 hasilnya adalah 0,25 mol. Maka kemudian untuk mencapai massa gram kita harus tahu MR. MR CO2-nya adalah ARC ditambah 2 kali ARO, berarti 12 ditambah 2 kali 16 adalah 44 gram. Baru kita bisa cari massa CO2 yang ditanya di soal, yaitu mol dikalikan MR-nya. Berarti 0,25 mol dikali 44 gram per mol. Hasilnya massa gas CO2-nya yang dihasilkan pada reaksi ini adalah 11 gram. Demikian pembahasan dari konsep mol dengan beberapa contoh soalnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian di dalam mempelajari konsep mol. Terima kasih. Assalamualaikum.